Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bersemangat. Alhamdulillah, hari ini Bunda Agustina Isriansah akan menceritakan sebuah kisah. Kisah seorang yang bisa membelah lautan. Siapakah orang itu? Mau tahu anak-anak siapa? Dengerin Bunda bercerita ya. Oke. Ada yang tahu siapakah orang yang bisa membelah lautan? Ya, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa adalah nabi utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke bumi pada waktu zamannya Raja Fir'aun. Siapakah Raja Fir'aun? Raja Fir'aun itu adalah raja yang sangat jahat, sombong, mengaku dirinya seorang Tuhan, padahal dia adalah manusia. Nabi Musa selalu bersabar menghadapi sikap Raja Fir'aun yang kejam terhadap rakyatnya. Nabi Musa diberi mukjizat tongkat sama Allah. Tongkat itu bisa membelah lautan. Raja Fir'aun berkata, "Wahai manusia, aku adalah Tuhan yang wajib kalian sembah. Kalau kalian tidak menyembahku, kalian aku binasakan." Nabi Musa tak henti-hentinya mengajak Raja Fir'aun dan kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tapi Raja Fir'aun dan kaumnya yang sombong tetap tidak mau untuk mengikuti ajaran dari Nabi Musa. Hanya Bani Israel aja yang menjadi pengikut Nabi Musa. "Wahai Fir'aun, aku tidak meminta kekuasaan dan kekayaanmu sedikit pun. Aku hanya mengajakmu beriman kepada Tuhan Allah," kata Nabi Musa. "Wahai Musa, akulah Tuhanmu yang sebenarnya. Seharusnya engkau yang beriman kepadaku," sanggah Raja Fir'aun. Hari demi hari, penderitaan kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani membantah perintah Fir'aun atau tidak mau menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh anak laki-laki dari kaum Nabi Musa. Bani Israel cukup menderita akibat tindasan Fir'aun dan kaumnya
cukup merasakan penganiayaan dan hidup dalam ketakutan di bawah pemerintahan Fir'aun yang kejam dan bengis. Pada akhirnya sadar bahwa Musalah yang benar-benar dikirimkan oleh Allah untuk membebaskan mereka dari cengkraman Fir'aun dan kaumnya. Maka berduyun-duyunlah mereka datang kepada Nabi Musa memohon pertolongan agar mengeluarkan mereka dari Mesir. Wahai Musa, sudah tidak tahan lagi hidup di sini. Apakah sebaiknya kita pergi saja dari Mesir ini? Ucap kaum Bani Israel. Bersabarlah wahai kaumku. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah agar diberi solusi atas permasalahan kaumnya, seperti yang disuratkan dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. Dan kami wahyukan perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan hamba-hambaku Bani Israel, sebab pasti kamu sudah akan dikejar. Malam harinya Nabi Musa dan Bani Israel pergi meninggalkan Mesir secara diam-diam menuju Baitul Maqdis. Waktu malam dipilih agar kepergian mereka tidak terlihat oleh kaum Kipti dan orang-orang Fir'aun. Esok harinya, kabar tentang kepergian Fir'aun dan para pengikutnya sampai juga di telinga Fir'aun. Seenaknya saja mereka melarikan diri dariku. Wahai pengawal, siapkan pasukan untuk mengejar Musa dan Bani Israel. Aku yakin mereka belum terlalu jauh. Lagi pula, jumlah Bani Israel tidak banyak, tidak sulit bagi kita mengejarnya, ujar Fir'aun. Baik Baginda. Setelah semua dipersiapkan, Fir'aun dan pasukannya menyusul Nabi Musa dan Bani Israel dengan menggunakan kuda dan peralatan perang yang hebat. Ketika Nabi Musa dan pengikutnya sampai di tepi laut, perjalanan mereka berhenti. Wahai Musa, sekarang bagaimana ini? Di depan kita terbentang lautan luas. Tanpa perahu, kita tidak bisa menyeberangi lautan ini. Kami takut kalau Fir'aun dan pasukannya menyadari kepergian kita dan menyusul kita. Aduh, bagaimana ini Musa? Nabi Musa pun menjawab, wahai kaumku, kamu janganlah khawatir dan cemas. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, dan Dialah yang akan memberi jalan keluar serta menyelamatkan dari raja yang zalim itu. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbentanglah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lalu Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika lautan luas itu terbelah menjadi dua. Di tengah-tengahnya terhampar jalan yang panjang untuk melintas. Masya Allah, ayo kita segera bergegas. Ayo cepat, kata Bani Israel. Fir'aun dan pasukannya sampai juga di tepi Laut Merah. Mereka takjub melihat pemandangan laut yang aneh.
Berkatalah Fir'aun, "Lihatlah bagaimana laut terbelah menjadi dua, memberi jalan kepada kami untuk mengejar orang-orang itu yang melarikan diri itu." Mereka mengira bahwa akan dapat melepas dari kejaran dan hukumanku. Mereka tidak mengetahui bahwa perintahku berlaku dan ditaati oleh laut, jangan lagi oleh manusia. Tidakkah ini semua membuktikan bahwa aku adalah yang berkuasa yang harus disembah olehmu? Maka dengan rasa bangga dan sikap sombongnya turunlah Fir'aun dan pasukannya ke dalam dasar laut yang sudah mengering untuk menyusul Musa dan Bani Israel yang sudah berada di tepi laut bagian timur. Ketika Fir'aun dan pasukannya sampai di tengah perjalanan mengejar Musa, tampak Musa dan kaumnya yang sudah berada di bagian tepi timur dalam keadaan selamat. Namun, atas izin Allah, tiba-tiba jalan yang terbentang di antara dua laut itu kembali berubah menjadi laut. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, sedangkan Fir'aun dan pasukannya tenggelam di dasar laut. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun menyadari kesalahannya. "Ya Allah, sesungguhnya aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel. Hamba berserah diri kepadamu ya Allah. Tolong selamatkan hamba." Namun semuanya telah terlambat. Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 91. "Apakah sekarang baru kamu beriman, padahal sesungguhnya engkau sudah durhaka sejak dulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan." Sedangkan di pihak Musa, Bani Israel masih khawatir dengan keadaan musuhnya. "Wahai Musa, apakah Fir'aun dan pasukannya benar-benar tenggelam di laut?" "Ya, kami masih ragu. Fir'aun mengaku-ngaku bahwa dirinya Tuhan yang tidak akan mati." "Pastikan mereka tenggelam di laut, tidak mungkin mereka masih hidup. Bukankah begitu, wahai Musa?" "Benar, wahai kaumku, Fir'aun dan pasukannya tenggelam di laut. Namun Allah menyelamatkan jasad Fir'aun sebagai pelajaran bagi manusia di masa mendatang, bahwa kisah Fir'aun yang kejam dan mengaku-ngaku kepada Tuhan benar-benar kisah yang nyata," jawab Nabi Musa berusaha meyakinkan kaumnya. Menurut catatan sejarah, bahwa mayat Fir'aun yang terdampar di pantai ditemukan oleh orang-orang Mesir, lalu diawetkan hingga utuh sampai sekarang, sebagaimana dapat dilihat di Museum Mesir. Nah, gitu cerita tenggelamnya Fir'aun dari Bunda Agustina Istiansa ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.